Dia hanya wanita biasa, tetapi sangat luar biasa. Halo semuanya, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, berkah dalam, ketemu lagi di Komsos Talk. Sekarang ini sudah seri yang ketiga loh. Dan perkenalkan dulu, aku Selin, host pada Komsos Talk pada kali ini. Nah, di Komsos Talk seri ketiga, kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu dilahirkan oleh perawan Maria. Nah, mungkin bagi kita nih orang Katolik, pastinya kita sangat menghormati banget ya Sang Bunda Maria. Tapi mungkin dari kita orang-orang Katolik ini, termasuk aku sendiri nih, masih ada keingintahuan dan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang pingin ditanyakan ya seputar mengenai Bunda Maria. Dan kita kali ini karena membahas tentang perawan Maria, kita kedatangan dua guest star yang spesial, yaitu wanita-wanita Katolik yang luar biasa. Langsung kita sambut kedua guest star kita. Halo, selamat datang Ibu Lucia. Saya Lucia. Saya di sini diundang oleh Komsos ya untuk berbicara mengenai Maria karena kebetulan saya seorang legioner. Oke, selanjutnya untuk Ibu. Kalau saya Nafida, saya juga sama dengan Ibu Lucia, saya seorang legioner. Oke, selamat datang Ibu Nafida. Dan kita kedatangan dua orang legioner ya, namanya ya, dari Legio Maria. Betul ya? Oke, nah kita akan membahas sedikit pertanyaan yang mungkin belum sempat ditanyakan oleh kaum awam nih. Kaum awam ya, yang mungkin saya sendiri belum pernah ikut Legio Maria nih, jadi mungkin pertanyaan saya bisa dijawab oleh kedua guest star kita pada kali ini. Semoga bisa menjawab dong ya. Iya dong. kita ini mau berbagi informasi ya, terutama ke teman-teman sesama Katolik gitu. Mungkin ada yang banyak yang belum tahu sih ya, dan Semoga sih kami bisa menjawab dan bisa memuaskan para iya, penonton. betul sekali. Kita tunggu ya jawabannya nih Bu. Nah, untuk memulai nih, mungkin kalau kita biasa di gereja itu memanggilnya sebagai Bunda Maria ya, tapi juga ada panggilan yaitu perawan Maria. Nah, Maria itu dikatakan perawan apakah sesudah atau sebelum melahirkan Yesus? Ketua Legio Marianya langsung di sini untuk menjawab pertanyaan kita pada Komsos Talk kali ini. Silakan Ibu. Kalau namanya orang belum melahirkan pasti masih perawan, ya toh? Wanita kalau belum pernah melahirkan jelas perawan. Apalagi pertanyaan apakah Maria perawan setelah melahirkan atau sesudah. Maria tetap perawan sampai detik ini pun kita menyebutnya Maria perawan. Oke, Maria perawan ya. Jadi tapi perawan itu secara rohani itu maksudnya tuh gimana sih Bu? Kenapa Maria dikatakan perawan? Karena Maria mengandung roh Tuhan sendiri yang dititipkan ke rahim Maria. Maka Maria tidak sembarangan, karena Maria dititipi oleh roh Tuhan, jadi rahim Maria sendiri itu sudah suci. Sudah sepantasnya kalau gereja Katolik memberi julukan Maria sebagai perawan, karena mengandung roh Tuhan sendiri. Memang Bunda Maria luar biasa ya, mengandung dari roh Tuhan sendiri. Itu yang harus digarisbawahin ya. Nah, tapi mungkin masih ada perdebatan nih ya, mungkin sedikit perdebatan. Kalau ternyata ada yang bilang nih di Injil itu nggak ada disebutkan perawan ya, atau lebih tepatnya di Injil Lukas ini nggak pernah Maria itu disebutkan kalau tetap perawan gitu ya. Lalu dasarnya apa ya? Kenapa kok Maria ini disebut perawan? Pada dasarnya julukan Maria yang pertama kali adalah Bunda Allah.
Pertama kali julukan Maria itu Bunda Allah. Kenapa dikatakan Bunda Allah? Karena Maria melahirkan Yesus. Yesus adalah putra Allah, Allah sendiri. Maka dikatakan Maria Bunda Allah. Itu julukan pertama. Tetapi Maria memang banyak julukan. Maria Perawan, Bintang Timur. Banyak sekali. Kenapa banyak? Karena Maria memang sudah dipersiapkan dari Allah menjadi Bunda Allah. Kenapa dikatakan Bunda Allah? Itu tadi Yesus sebagai putra Allah sendiri. Dari gereja Katolik mungkin memang sudah sepantasnya dan selayaknya kalau memang Maria sebagai perawan. Nah, itu tadi kenapa dikatakan perawan seperti Injil Lukas? Karena dia mengandung roh Tuhan sendiri. Maka benar-benar karena Maria, maka ada dikatakan Maria dikandung tanpa noda. Jadi sejak dalam kandungan ibunya, dalam kandungan Santa Ana, itu ibu Maria, mamahnya ibu Maria itu namanya Santa Ana. Jadi sejak Santa Ana mengandung, itu dia sudah terlindungi dari dosa. Karena Tuhan sudah mempersiapkan diri untuk mengandung putra Allah. Tetap perawan, biarpun Bunda Maria melahirkan. Jadi memang Maria itu tetap disebut perawan karena mengandung dari roh ya. Dan ada sedikit kontroversi juga di Injil yang sama ya, Injil Lukas juga, bahwa Yesus itu disebut anaknya yang sulung ya. Apakah kalau begitu memungkinkankah Maria mempunyai anak atau melahirkan anak ya setelah Yesus ya, karena Yesus kan sulung ya, anak pertama. Iya betul, anak pertama. Apakah ada kemungkinan begitu? Ini agak sedikit kontroversial ya mungkin ya. Kalau untuk sebutan sulung sih ya menurut saya tidak harus seorang yang sulung itu pasti nanti punya saudara lagi. Karena zaman dulu sebutan sulung atau anak sulung, kalau zaman dulu anak laki-laki sulung itu kan mempunyai posisi yang istimewa, bisa dibilang memiliki posisi yang istimewa. Maka dikatakan karena Yesus pun adalah anak yang istimewa, karena anak Allah dari roh yang sudah dijelaskan seperti Bu Lucia. Jadi dia disebut dengan anak yang sulung. Tapi bukan berarti sulung di sini adalah Yesus memiliki saudara kandung yang lain atau Maria melahirkan anak yang atau putra yang lain begitu. Oh, jadi penafsirannya ya mungkin sulung yang harusnya dipahami dulu. Iya, betul. Sulung itu berarti yang istimewa, yang memang yang spesial ya, bukan semerta-merta langsung diartikan sulung itu anak yang pertama gitu ya. Ada Injil Matius, ada Injil Markus mengatakan bahwa saudara Yesus ya, saudara Yesus ada Yakobus, ada Yusuf, Simon, dan Yudas ya. Dan dikatakan juga Yesus memiliki beberapa saudara perempuan, begitu ya. Nah, apakah ini memberikan cukup bukti bahwa Maria memiliki anak lain ya selain Yesus ya? Sebenarnya agak mengacu ke Injil yang tadi ya, karena ini lebih spesifik lagi disebutkan saudaranya siapa saja begitu ya. Jadi apakah Maria melahirkan? Saya rasa sebutan saudara itu tidak tertuju dari untuk saudara kandung saja. Tetapi saudara itu terlebih untuk zaman dahulu, saudara itu bisa saudara seiman, saudara sebangsa. Kalau biasanya dulu kan saudara satu bangsa itu kan tetap disebut saudara, saudaraku. Begitu juga dengan Yesus dengan beberapa yang disebutkan tadi, Yakobus dan sebagainya. Itu belum tentu sebutan panggilan saudara adalah saudara kandung, tetapi bisa saudara seiman ataupun saudara sebangsa. Mungkin Bu Lucy ada pendapat lain sih Bu, silahkan. Kalau saya saudara ya, sebetulnya saudara itu seperti sepupu. Yohanes itu sepupunya Tuhan Yesus. Masih ingat
waktu Bunda Maria mendatangi dalam peristiwa Rosario Gembira yang kedua, Maria mengunjungi saudarinya. Nah, itu waktu itu kan melonjak kegirangan di dalam rahim Santa Elizabeth. Siapa itu? Yohanes, itulah sepupunya Tuhan Yesus. Itulah saudara. Dan di situ dikatakan saudara adalah semuanya yang menjadi anak-anak Allah adalah saudara Tuhan Yesus. Setuju sih, setuju banget ya. Jadi mendengar penjelasan dari kedua Ibu Lucia dan Ibu Nafida ini dari Legio Maria, jadi saya mendapatkan pencerahan ya bahwa sebenarnya yang ditafsirkan dari kitab suci itu tidak boleh mentah-mentah ya teman-teman. Jadi memang saudara itu bukan saudara yang harus punya hubungan darah ya. Jadi bisa jadi saudara sebangsa, saudara dalam Kristus, semua dianggap saudara gitu. Nah, mungkin nih kalau misal dari Ibu Lucia dan Ibu Nafida sendiri itu sudah ikut Legio Maria, apalagi Ibu Lucia ya ketuanya ya, sudah cukup lama pastinya, bukan cukup lagi, memang sudah lama ya. Pastinya sering berdevosi dengan Sang Perawan Maria ya. Apakah mungkin punya sedikit pengalaman yang bisa di-sharing? Karena terus terang saya dari dulu itu memang berdevosi kepada Bunda Maria. Khususnya yang saya tekuni adalah Rosario. Setiap hari saya harus berdoa Rosario. Suatu saat saya itu ada hidup di asrama. Suatu saat itu saya mendapat kamar karena saya itu yang datang yang di antara satu asrama itu yang paling akhir. Waktu itu saya masuk, saya dikasih tahu sama yang satu asrama, kamarnya sama ya Ji. Oke, ya terima kasih. Saya di kamar, kebetulan kamar saya itu ada kamar mandinya. Kamar mandinya agak di ujung. Tapi begitu saya masuk, sebetulnya setiap orang itu punya punya insting ya. Ini enak, tempat ini nyaman atau enggak nih, kalau kita benar-benar bisa merasa. Waktu itu saya begitu datang masuk, meletakkan pakaian, mau menata baju saya ke almari itu, masuk itu mata saya terpandang dengan satu titik. Hatiku nggak enak gitu. Kok suasananya kayak gini ya kamarnya? Saya kalau tidur pasti pakai jam. Kenapa saya pakai jam? Karena saya takut molor, nggak bisa bangun gitu loh. Kalau ngelilir mesti lihat jam. Suatu saat saya tidur, itu saya merasa mau tidur itu. Nggak tahu orang atau siapa, nggak tahu ada suara. Dia itu kayak ngagapi gitu loh. Sejak itu jam saya mati sampai besok pagi mati. Dan saya tuh nggak pernah lihat jam, cuma pakai toh. Waktu pergi gereja, saya ada yang nanya, jam berapa, Dek? Lu jamku mati. Lu kok matinya pas aku tidur ya? Tapi begitu tak lihat, langsung dia hidup sesuai jam yang sekarang ini. Aneh kok? Nah, itu pengalaman pertama. Terus habis itu teman-teman saya setiap mau masuk ke kamar saya mesti manggil saya. Mbak, aku kancani apa rening kamarmu? Kenapa masuk aja? Aku nggak berani. Sebetulnya saya itu nggak berani. Di situ saya berdialog. Saya duduk tempat mana yang sekiranya saya anggap angker dengan tanda kutip. Walaupun angker saya harus duduk di situ sebabnya. Saya tanya jawab. Sebetulnya Tuhan itu menciptakan roh yang tidak bisa kita lihat ya, tapi bisa kita ajak komunikasi rupanya ya. Saya waktu itu kayak tantangan. Saya bilang gini, saya merasa bahwa di tempat ini tidak hanya saya yang ada di ruangan ini, karena saya merasa saya mohon, saya mau berdoa Rosario sampai selesai dengan peristiwa yang akan saya sampaikan. Kalau saya sampai kalah, silahkan kamu bertempat di sini, tetapi tidak boleh mengganggu saya. Tetapi kalau saya menang, kamu harus keluar dari ruangan ini dan jangan mengganggu dan kembali lagi. Benar, itu saya lakukan. Rosario peristiwa pertama, oke. Rosario peristiwa kedua sudah mulai guncang. Saya sudah ada perlawanan. Rosario ketiga
Benar-benar saya tidak bisa menyampaikan doa Salam Maria. Hanya gigi saya bergetar. Hanya gitu suaranya. Tapi hatiku, batinku mengatakan Salam Maria penuh rahmat. Dengan getaran itu sampai peristiwa ketiga habis tetap bergetar. Masuk peristiwa keempat, 5 butir Salam Maria bergetar. Menuju ke 40 sudah mulai normal, menuju 50 normal. Habis itu saya selesai, saya hening sebentar, saya tutup dengan tanda salib. Benar-benar saya rasakan kamar saya bersih. Saya merasakan sendiri bersih dan saya tidak takut lagi masuk kamar saya. Sudah, dan saya tidak mau cerita dengan teman-teman. Waktu itu saya masuk, terus ada teman lagi. Dek, aku mau pinjem sesuatu di kamar. Oh iya, ambil aja, ada kok di meja kerja saya bilang gitu. Aku nggak berani, nggak apa-apa, masuk aja, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Dia masuk dia mengatakan, loh, Dek, kamu beda loh, Dek. Oh iya toh, beda toh. Oh, puji Tuhan, di hati kecil, puji Tuhan. Terima kasih banyak Ibu Lucia, dan sekarang di-sharekan ke Komsostok ya, ini luar biasa banget. Jadi teman-teman pun bisa merasakan betapa luar biasanya itu berdevosi dengan Bunda Maria ya teman-teman. Mungkin dari Ibu Nafida ada yang mau ditambahkan? Kalau saya sih mungkin belum punya pengalaman seperti Bu Lucia. Cuman bagi saya, karena saya ikut Legio, memang seperti yang Ibu Lucia tadi katakan bahwa kita pasti rosario, ya itu adalah salah satu cara berdevosi dengan Maria. Tapi bagi saya, Maria itu adalah sosok yang saya kagumi. Salah satu sosok yang saya kagumi. Dia bukan seorang nabi, dia hanya wanita biasa, tetapi sangat luar biasa. Karena tidak semua wanita itu bisa seperti Maria atau hidup seperti Maria. Maria menerima apapun yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupannya. Walaupun jika kita lihat secara zaman dahulu, kalau hamil di luar nikah itu kan ada sanksi hukumnya yang dirajam ya Bu ya, dirajam. Nah, tapi dia dengan berani di usia belasan itu berani menerima apa yang Allah perintahkan. Hal-hal itu yang mungkin menjadi bagi kami para legioner itu menjadi suatu teladan ya. Sikap hidupnya yang sederhana, kemudian dia itu menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya dengan diam. Luar biasa sekali ya. Jadi ini malah saya juga ikutan belajar banyak banget ya dari mendengar cerita dan pengalaman hidup ya dari kedua ibu yang luar biasa pada Komsostok kita pada kali ini. Dan teman-teman, kita akan akhiri Komsostok seri ketiga, dilahirkan oleh Perawan Maria pada kali ini, dan kita ketemu lagi di Komsostok berikutnya. Dadah, terima kasih Bu. Terima kasih.